Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-6 di dalam serial pembahasan kitab 1 Korintus dengan tema Rekan Sekerja Allah. Kita akan membaca bersama-sama dari 1 Korintus 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Apakah Apolos orang penting? Tidak. Apakah saya, Paulus, orang penting? Tidak. Kami hanyalah pelayan Tuhan Yesus yang menjalankan tugas darinya dan yang menolong kalian untuk percaya penuh kepadanya. Ibaratnya, saya yang menanam bibit, Apolos yang menyiram. Tetapi yang bisa membuat bibit itu tumbuh hanya Allah saja. Karena itu, pelayan yang menanam ataupun yang menyiram tidaklah penting. Hanya Allah yang penting. Karena dialah yang membuat bibit itu bisa bertumbuh. Jadi, pelayan yang menanam maupun yang menyiram mempunyai tujuan dan kedudukan yang sama. Dan setiap pelayan akan mendapat upah sesuai dengan kerja kerasnya masing-masing. Karena kami sama-sama pelayan Tuhan. Dan kalian seperti tanaman di ladang Allah. Kalian masing-masing juga merupakan batu dalam rumah Allah yang sekarang dibangun untuk menjadi tempat tinggalnya, sesuai dengan kebaikan hati Allah yang diberikan kepada saya. Saya ditugaskan seperti seorang ahli bangunan untuk meletakkan fondasi rumah Allah itu, yakni Kristus Yesus. Artinya, saya orang pertama yang mengajar kalian tentang Dia. Kemudian orang-orang lain membangun lagi di atas fondasi yang sudah saya kerjakan. Karena itu, hendaklah setiap orang berhati-hati saat membangun di atas fondasi itu. Jangan sampai ada yang membangun di atas dasar lain. Satu-satunya fondasi kita hanyalah Kristus Yesus. Pada hari pengadilan, Allah akan menguji mutu pekerjaan setiap orang yang membangun di atas fondasi tersebut. Saat itu akan terlihat apakah bahan bangunan yang mereka pakai tahan uji atau tidak. Kalau orang membangun di situ dengan bahan yang tahan uji seperti emas, perak, atau batu permata, hal itu akan terbukti. Dan kalau orang membangun dengan bahan yang bersifat sementara seperti kayu, rumput, dan jerami, hal itu juga akan terbukti. Karena pada hari pengadilan, pekerjaan setiap orang akan diuji dengan api. Kalau apa yang dia bangun masih tetap berdiri sesudah diuji, orang itu akan menerima upah. Kalau itu terbakar, dia akan mengalami kerugian. Dia akan seperti orang yang meloloskan diri dari kebakaran. Meski begitu, dia tetap diselamatkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai 15. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, di gereja Korintus, beberapa orang memiliki penilaian yang tidak tepat tentang para pekerja ataupun para pengkhotbah. Akibatnya menghasilkan perselisihan dan perpecahan gereja. Mereka mewujudkan semangat hidup di dalam hawa nafsu. Mereka hidup sebagai orang Kristen yang masih bayi atau manusia duniawi. Paulus menulis surat untuk mengoreksi penilaian mereka yang tidak tepat tentang para pekerja ataupun para pengkhotbah saat itu. Mereka hanyalah para pelayan Allah. Mereka harus dianggap seperti itu karena Allah memanggil mereka sebagai rekan sekerjanya. Dalam mengungkapkan perkiraan yang tepat dari para pengkhotbah, Paulus
Paulus menyebutkan bahwa mereka yang membagikan firman Allah kepada orang lain adalah rekan sekerja dengan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Dalam teks kita akan belajar tentang peran Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberikan kesempatan. Allah membuka pintu bagi pekerja yang siap. Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka yang melayani Dia. Tuhan membuka pintu kesempatan untuk melayani, terutama bagi mereka yang telah menunjukkan diri mereka siap. Wahyu 3 ayat 8. Meski terkadang tidak digunakan, peran kita mungkin tidak sama sebagai penabur benih tanaman, sedangkan yang lain bertugas menyiramnya dengan air. 1 Korintus 3 ayat 6a. Kita seharusnya mempersiapkan diri untuk berguna bagi pekerjaan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 20-21. Mencari jiwa akan menemukan kebenaran, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Mereka yang lapar dan haus akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Mereka yang mencari akan menemukan. Matius 7 ayat 7-11. Sesungguhnya pemeliharaan Tuhan sedang bekerja. Marilah kita berdoa seperti yang kadang-kadang kita nyanyikan. Tuhan, pimpin aku ke beberapa jiwa hari ini. Saat kita bekerja sama dengan pemeliharaan Tuhan, kita juga terhibur karena mengetahui. Yang kedua, Tuhan memberikan pertumbuhan. Kekuatan ada di dalam benih. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Firman-Nya kuat dan akan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 10-11. Sekarang jelaslah bahwa firman Allah sungguh hidup dan berkuasa. Kekuatannya lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam sekalipun. Firman Allah sangat berkuasa sampai bisa menembus batin kita, sehingga dapat menyingkapkan pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya. Ibrani 4 ayat 12. Khususnya mengenai Injil Kristus, kuasa Allah untuk menyelamatkan. Hasilnya akan tergantung pada tanah. Kita harus memastikan bahwa senjata yang kita gunakan adalah firman Tuhan. Sebagai penabur, kita benar-benar bukan apa-apa. Hanya penabur benih dan penyiram air. Allah bahkan dapat menggunakan penabur benih yang cacat. Memang ada beberapa orang yang memberitakan tentang Kristus karena iri kepada saya, atau karena mereka ingin menjadi lebih terkenal daripada saya. Mereka melakukannya demi kepentingan pribadi dan bukan dengan tulus ikhlas. Mereka pikir biar Paulus lebih susah lagi ketika dia mendengar bahwa saya di sini mempunyai pengikut lebih banyak daripada dia. Namun kebanyakan saudara-saudari seiman memberitakan kabar baik karena sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mereka melakukannya karena mengasihi saya dan menyadari bahwa saya dipenjarakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu karena saya berjuang mempertahankan kabar baik tentang Kristus. Apapun tujuan mereka, itu bukan masalah bagi saya. Yang penting berita tentang Kristus tersebar luas, baik dilakukan dengan alasan yang tulus maupun tidak. Jadi saya tetap bersukacita. Ya, saya akan tetap bersukacita. Filipi 1 ayat 15-18. Sama seperti Allah memanggil Musa dan Paulus, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara,
dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Keluaran 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Saya mengatakan itu karena ada yang pernah berkata, Paulus menulis surat dengan tegas dan keras, tetapi saat bertatap muka, dia lunak dan sama sekali tidak pandai bicara. 2 Korintus 10 ayat 10. Kita harus berhenti membuat alasan untuk tidak melakukan apapun yang kita bisa. Matius 25 ayat 24-30. Akhirnya dari teks 1 Korintus 3 ayat 5-15, kita belajar bahwa Tuhan memberikan upah menurut tenaga kerja kita. Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan jerih payah mereka. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita akan menuai. Mereka yang kita pimpin kepada Kristus akan menjadi sumber sukacita besar. Kuncinya adalah membangun di atas fondasi yang benar, yakni Yesus Kristus. Bahkan jika pekerjaan kita hilang, bahan pekerjaan kita yaitu jiwa yang kita layani bervariasi di dalam kualitas. Hanya waktu dan penghakiman yang akan mengungkapkan kualitas sebenarnya dari apa yang kita capai. Mungkin selama ini kita membangun pelayanan kita dengan kekuatan seperti jerami, rumput atau kayu, atau seperti berlian, perak, dan bahkan emas yang setelah dilebur akan menjadi semakin murni. Jika pekerjaan kita bertahan sampai akhir, akan ada pahala besar, yakni sukacita surgawi. Jika pekerjaan kita tidak bertahan, kita masih diselamatkan. Seperti Yeremia, kita mungkin melayani bertahun-tahun dengan sedikit untuk menunjukkan hasil, tetapi Tuhan tahu dan akan menghargai usaha kita. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Sebagai kesimpulan, selama pelayanannya di dunia, Yesus menunjukkan kepedulian terhadap yang terhilang. Dia tergerak oleh belas kasihan. Dia memanggil murid-muridnya untuk berdoa bagi para pekerja. Dia kemudian mengutus murid-muridnya ke seluruh Israel. Dia kemudian mengutus mereka ke seluruh dunia. Bagaimana dengan kita yang menjadi murid-muridnya saat ini? Apakah kita memiliki belas kasihan untuk yang terhilang? Apakah kita berdoa agar Tuhan mengirimkan pekerja untuk tuaiannya? Apakah kita bisa melakukan apapun baik untuk pergi atau mengutus? Tuhan masih bekerja untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Allah akan memberikan kesempatan, peningkatan, dan pahala. Apakah kita bersedia menjadi rekan sekerja Allah hari ini? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita boleh mengambil bagian dan bersukacita menjadi rekan sekerja Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.